Baik, pada 9011 di sini kita akan membahas tentang Cisco IOS Image and Licensing. Terkait dengan sistem operasi Cisco IOS yang kita kenal dengan singkatan iOS adalah akronim dari Internet Operating System. Adalah software yang digunakan pada banyak router Cisco dan switch Cisco, ini adalah standarnya, yang merupakan satu kesatuan yang memiliki fungsi routing, fungsi switching, fungsi keamanan, dan teknologi-teknologi lain yang terintegrasi satu sama lain. Portofolio dari Cisco IOS mendukung banyak jenis teknologi dan fitur, dan customer bisa memilih sendiri iOS yang dibutuhkan berdasarkan set protokol yang digunakan. Jadi kalau kita menggunakan sebuah fitur khusus misalnya MPLS, maka bisa kita gunakan iOS yang mendukung MPLS. Jika tidak dibutuhkan, kita tidak perlu membeli atau menggunakan jenis iOS tersebut. Cisco telah membuat perubahan signifikan pada model package dan model lisensi dari iOS-nya saat transisi dari versi 12.4 ke versi 15. Di sini kita akan membahas tentang konvensi atau kesepakatan penamaan yang ditentukan oleh Cisco dari Cisco iOS 12.4 dan 15. Kita awali dengan yang 15. Cisco juga mengimplementasikan sebuah format packaging yang baru dan licensing yang baru. Dengan catatan, rilis iOS setelah 12.4 adalah 15.0, tidak ada Cisco iOS 13 dan 14. Kebetulan saya pribadi mendapatkan penjelasan dari orang Cisco-nya sendiri, karena angka 13 itu tidak digunakan oleh orang Eropa. Ini dianggap sebagai bad luck. Jadi orang Eropa, orang Amerika tidak mau angka 13. Lalu karena Cisco itu sifatnya juga internasional, iOS-nya 14, angka 4-nya tidak mau digunakan karena orang Asia, khususnya orang China, tidak suka angka 4. Jadi kalau ditanya kenapa tidak ada 13, kenapa tidak ada 14 dan langsung larinya ke 15, alasannya memang itu. Benar-benar itu saja. 13 merupakan angka yang tidak disukai di Amerika dan Eropa, 14 tidak disukai di pengguna Asia. Jadi langsung dari 12.4 ke 15. Betul. Oke, akhir dari chapter ini kita akan membahas tentang konvensi penamaan, manage Cisco iOS System Image untuk mendukung kebutuhan jaringan kecil dan menengah, menjelaskan proses lisensi dan mengkonfigurasi router untuk menginstal lisensi Cisco iOS karena ada produk berbayar. Saya lanjut ke 9012. Di sini ada class activity. Di sini kita bisa melihat atau mencoba mencari tahu, mendeteksi versi iOS yang digunakan. Skenarionya adalah kita menggunakan paket tracer atau internet connectivity, dan kita akan melihatnya dengan melihat informasi yang terdapat di environment, yaitu show run atau show system. Lalu kita akan melihat versi iOS-nya. Ini akan di skip, tidak dibahas di dalam video ini. Di 9111 saya akan membahas tentang release family dan pengelompokan dari Cisco iOS. Pengenalan di sini adalah memberikan gambaran bahwa perkembangan Cisco iOS telah berevolusi dari single platform operating system ke sophisticated operating system yang sifatnya sudah sangat spesifik, yang sudah mendukung fitur-fitur yang banyak seperti VoIP, NetFlow, dan IPsec. Itu adalah teknologi-teknologi yang lebih baru untuk memenuhi kebutuhan dari segmen yang berbeda-beda. Software-nya diorganisasikan menjadi berbagai pengelompokan, dan ini disebut sebagai release family dan software trains pengelompokan. Software release family, sebuah family atau sebuah keluarga, tersusun dari berbagai jenis release iOS Cisco yang memiliki code base yang sama, lalu cocok untuk sejenis atau sekelompok platform hardware yang sama,
dan memiliki overlap atau saling menutupi dalam coverage. Artinya sebelum satu OS habis masa hidupnya, OS yang baru akan diperkenalkan dan didukung. Contoh dari iOS software release adalah software release 12.3, 12.4, 15.0, 15.1. Itu keluarga pengelompokan dari Cisco iOS. Sedangkan yang disebut dengan Cisco iOS Train digunakan untuk mengirim rilis dengan fitur atau fungsi spesifik untuk sebuah platform. Sebuah train bisa berisi beberapa rilis. Namun setiap rilis adalah snapshot dari bagian train tersebut pada saat pelepasan. Karena berbagai software family memiliki platform yang berbeda-beda, ada banyak platform yang berbeda, maka dia bisa memiliki train yang berbeda-beda juga. Di sini terjelaskan because different software release family can apply to different platform, karena sebuah kelompok keluarga di sini ya, family keluarga software bisa digunakan di berbagai platform yang berbeda-beda atau market segment yang berbeda. Sedangkan trains hanya bisa digunakan di satu titik, di satu kondisi pada suatu waktu. Chapter ini akan menjelaskan trains untuk 12.4 dan 12.5. Saya lanjutkan. Trains pada 12.4. Kenapa dinamakan trains? Karena memang layaknya seperti kereta api di sini ya. Seperti sebuah kereta api. Pada gambar dilihat ada proses migrasi dari software release 12.3 ke 12.4. Di dalam release software family mungkin ada 2 atau lebih active train. Jadi dalam sebuah family bisa ada lebih dari satu kereta. Sebagai contoh, iOS versi 12.4 memiliki 2 train, yaitu 12.4 mainline dan 12.4 T trains. Jadi ini ada 2, kita anggap saja harfiahnya 2 kereta. Tapi kedua-duanya merupakan keluarga dari 12.4. Nah, apa sih bedanya? Di sini ada 2 train yang ini dianggap sebagai mainline, jalur utama, yang ini dianggap sebagai jalur T. Mainline train atau jalur main yang utama menerima banyak perbaikan, bug fix, dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas software. Mainline train juga designated atau diberikan kode sebagai maintenance deployment release atau belakangnya ada MD. Mainline train selalu diasosiasikan dengan teknologi train T. Pada train yang T seperti 12.4T, dia menerima perbaikan bug yang sama seperti mainline train, tapi juga mendapatkan tambahan fitur support yang baru. Rilis dari Cisco iOS 12.4T train dianggap sebagai early deployment release. Jadi terlihat dari gambar di sini, ini adalah versi 12.3T misalnya, yang terakhir itu di-upgrade jadi 12.4. Di 12.4 ada 2 jalur, 2 train, di mana mainline trainnya adalah ada perbaikan, muncul lagi jadi 12.4 rilis 3, 12.4 rilis 5, 12.4 rilis 7 dan 8. Tapi di sela atau di jeda-jeda pengeluaran perbaikan bug ini juga dikeluarkan rilis yang T, technological, yang artinya ada perbaikan. Perbaikan bug di 12.4.1 keluar menjadi 12.42, ditambah teknologi baru, ada T. Berarti ada sesuatu yang baru di sini. Ini juga sama, 12.44T itu artinya perbaikan dari 12.43 ditambah dengan teknologi baru. Tapi 12.45 tidak mengalami penambahan teknologi baru seperti pada 12.44T, hanya perbaikan bug saja. Kenapa dipisahkan 2 ini? Karena Cisco melihat bahwa ada 2 jenis pengguna yang butuh reliabilitas dan pengguna yang membutuhkan fitur-fitur baru. Jelas jalur yang mainline train itu memiliki reliabilitas yang lebih baik.
dibandingkan yang ini, karena ini kategorinya adalah early deployment, uji coba pertama. Ada kemungkinan masih ada bug baru yang terkait dengan teknologi baru ini. Nah, kembali ke sini, mungkin ada tren yang lain tergantung pada rilis keluarganya yang mana. Sebagai contoh, mungkin sebuah tren lain tersedia sebagai service provider train, ada jalur S di sini. Sebuah S-train akan memiliki fitur spesifik yang didesain untuk kebutuhan service provider requirement. Oke, nah semua anakan train dari mainline train, apakah itu T atau S atau yang lain, umumnya memiliki konvensi penulisan huruf besar. Jadi misalnya seperti ini, mainline trainnya 12.4, maka T-trainnya 12.4 T. T-nya itu T besar, yang menandakan bahwa ini adalah versi 12.4 tambah software baru plus hardware baru, dengan hardware baru. Hingga dan termasuk software 12.4, keluarga software 12.4, mainline dan T-train dipisahkan. Dengan kata lain, dari mainline train, T-train akan keluar dan menjadi codebase tersendiri yang menerima fitur dan hardware support sendiri. Pada akhirnya nanti mainline train akan berevolusi dan menggunakan fitur-fitur yang ada di T-train, dan urutan ini, perputaran ini berulang lagi dari awal. Model penggunaan multiple train atau lebih dari satu kereta diganti pada rilis Cisco iOS 15. Pada gambar terlihat relationship atau hubungan antara 12.4 mainline dengan 12.4 train. 9113. Di sini akan dijelaskan sedikit perbedaan antara dan penjelasan dari 12.4 dan 12.4T. Dengan kode penomoran konvensi yang digunakan pada seri 12, kita bisa melihat penjelasan skema untuk mainline train dan nanti ada T-train. Saya bahas di sini dulu. The software release numbering scheme for mainline train atau mainline trainnya disusun dari nomor train, maintenance identifier, dan rebuild identifier. Sebagai contoh, seri 12.4-21A adalah mainline train. Sedangkan pada T-train ada nomor train, maintenance identifier, train identifier, dan rebuild identifier. Contohnya adalah 12.4.20T1. Ini jalur kereta train, yang ini jalur kereta yang mainline. Ini berarti 12.4 adalah family-nya, 21A itu adalah maintenance identifier dan rebuild identifier. Yang ini adalah maintenance identifier, rebuild-nya tidak terlihat. Rebuild-nya 1. T-nya itu adalah untuk technological train. Setiap maintenance identifier dari Cisco iOS 12.4 seperti 12.4 maintenance nomor 7 termasuk software dan maintenance fix. Perubahan ini diindikasikan oleh nomor di dalam tanda kurung. Setiap rilis maintenance dari Cisco iOS seperti 12.4.20T memiliki perbaikan software yang sama ditambah dengan tambahan fitur software dan dukungan hardware yang baru. Itu karena ada kode T-nya. Jadi kita bisa membedakan dia jalurnya jalur T atau tidak, atau mainline atau bukan dari T ini. 12.4 adalah nomor trainnya, kita sebut juga dengan family 12.4. 21 adalah maintenance identifier-nya, di sini juga sama, ini nomor 20. Lalu A itu adalah rebuild identifier-nya, sedangkan yang di sini adalah 1 rebuild identifier-nya. Begitu cara membaca konvensi penamaannya. Cisco menggunakan rebuild ulang atau pembuatan ulang, rebuild ulang atau penamaan ulang dari tiap-tiap rilis untuk mengintegrasikan perbaikan yang signifikan. Ini mengurangi kemungkinan atau dampak bagi pengguna yang sudah deploy dan menggunakan salah satu rilis. Sebuah rebuild biasanya memiliki sebuah perbaikan untuk kekurangan atau bug pada software yang kita kenal nanti sebutannya K-fix. Ini diindikasikan dengan huruf kecil di dalam parenthesis, di dalam kurung, bukan dalam kurung tutup pada mainline train.
atau pada angka terakhir pada T-Trade, pada technological trade. Oke. Sebagai catatan, setiap KFIT atau tadi disebut KFIT itu adalah kekurangan bug gitu ya pada softwarenya, yang diperbaiki pada T-Train akan diimplementasikan pada mainline release berikutnya. Oke, bagaimana dengan packagingnya? Angka-angka itu tadi saja tidak cukup untuk menjelaskan apa isi iOS-nya. Kadang-kadang, dan seharusnya memang di bagian belakang ada informasi tentang packagingnya. Sebelum rilis versi 15, Cisco iOS packaging terdiri dari 8 package untuk router sebagai terlihat pada gambar. Saya geser ya. Ada Advanced Enterprise Service, ini full semuanya. Ada yang Advanced IP Service mendukung IP versi 6. Ada yang Enterprise Service. Ini ketiga ini termasuk dalam package premium. Ada Advanced Security, ada SP Service, Enterprise Base, IP Voice, dan IP Base. Paling dasar itu IP Base. Ini yang memiliki fitur paling mendasar. Lalu naik level ke package-nya IP Voice, naik level lagi ke 3 tingkatan ini sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kalau mau naik level ya silakan naik level ke bagian premium package. Ada 5 yang non-premium, yaitu IP Base yang entry level, IP Voice, Advanced Security, dan Service Provider, ditambah Enterprise Base. Sedangkan pada premium package ada 3 yang tadi saya sebutkan. Mulai dari Cisco iOS Family 12.4, SSH tersedia untuk setiap image, untuk setiap sistem operasi di sini. 3 package yang lain memiliki full fitur dari Cisco iOS. Biasanya ukurannya paling besar, berarti membutuhkan router yang memiliki memori dan RAM dan prosesor yang lebih kencang. Untuk memilih dan menentukan ini memang harus disesuaikan dengan hardware-nya masing-masing. Kita butuh layanannya apa, itu yang paling utama. Kalau kita tidak membutuhkan IP versi 6, maka buat apa kita membeli yang mendukung IP versi 6? Kalau kita tidak membutuhkan Voice over Internet Protocol, buat apa kita membeli yang IP Voice? Tapi kalau kita butuh IP versi 6, tapi tidak membutuhkan VoIP, tetap saja kita harus memakai yang ini. Gitu. Jadi, cita rasanya banyak, seperti es krim yang punya cita rasa strawberry, susu, coklat, alpukat mungkin. Belum pernah ketemu sih, alpukat. Nah, ini akan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Mengetahui iOS mana yang cocok untuk kebutuhan kita akan mengefisienkan biaya, akan meningkatkan reliabilitas dari layanan kita sendiri. Karena dengan menentukan iOS yang lebih tepat, itu berarti kita mencocokkan hardware kita, kebutuhan kita, dan iOS-nya. Jangan sampai kita overkill. Overkill itu analoginya seperti mau membunuh serangga dengan bazooka. Overkill kalau kita hanya membutuhkan IP versi 4 terangking, tapi yang dibeli adalah yang ini, gitu kan, yang Advanced Enterprise Service. Tapi jangan sampai juga kita membutuhkan sebuah layanan, tapi yang dibeli malah level yang di bawah, gitu. Itulah kenapa kita perlu untuk mengetahui penamaan dan fitur-fitur yang ada dari masing-masing packaging. Dengan naming convention, kita akan masuk ke Cisco iOS rilis yang 15 yang lebih baru. Rilis 15 adalah keluarga perbaikan atau kelanjutan dari rilis 12.4. Rilis 15 menyediakan beberapa enhancement, peningkatan, diantaranya fitur baru dan hardware support baru, fitur konsistensi dengan iOS yang lain, perbaikan yang lebih dapat diprediksi, proaktif individual release support policy, ada kebijakan untuk perlindungan rilis terhadap sebuah rilis yang dikeluarkan, penyederhanaan pengkodean
rilis dan deployment yang lebih jelas, juga untuk migrasi yang lebih jelas. Ini sangat penting dan sangat berguna buat network administrator yang nanti perlu manage iOS-nya. Ada 20 bulan time frame di antara extended maintenance release. Urutannya adalah sebagai berikut. Dari family 15 akan mungkin ada perbaikan minor, kodenya 1 ya. Ini adalah disebutkan kode extended maintenance dimulai, lalu ada perbaikan technological, lalu setelah 20 bulan itu dihitung sebagai EM release lagi. Jadi tidak ada tren dalam gambar ini, tidak terlihat tren yang terpisah, tapi antara technological dengan yang jalur utama tergabung. Hanya saja ini perbaikan extended maintenance, technological kembali ke M. Ada 20 bulan minimum jaraknya. Cisco iOS 15 menggunakan penggunaan rilis model yang berbeda dari seri yang sebelumnya. Daripada dipisah-pisah menjadi tren yang berbeda, Cisco iOS versi 15, mainline dan T akan memiliki extended maintenance release yang disebut dengan kode EM. Dan standard maintenance release-nya menjadi T. Berarti setiap sesudah M ada T. Mungkin ada banyak T, baru nanti M lagi. Jarak antara M1 dan M yang lain 20 bulan. Itu perbaikan dan perbaikan dengan dan konvensi penamaan untuk Cisco iOS versi 15. Dengan catatan, sebuah perbaikan EM termasuk fitur dan dukungan hardware dari semua rilis T sebelumnya, yang mengakibatkan rilis EM yang lebih baru memiliki semua fungsionalitas dari rilis yang ada di masa lampau. Secara keseluruhan, keuntungan dari model yang baru dari rilis iOS ini adalah inheritance feature atau sifat penurunan fitur dari 12.4T dan 12.4. Lalu fitur akan dirilis fitur baru akan dirilis setidak-tidaknya 2 hingga 3 kali setahun dari sebuah tren yang sama. EM akan dirilis setiap 16 sampai 20 bulan. T yang memiliki fitur terbaru dan teknologi support baru ada di antara EM, terlihat seperti pada gambar. Maintenance rebuild dari M dan T hanya akan memiliki perbaikan bug fix tanpa fitur yang baru. Jadi mungkin di belakangnya ada kode rebuild dan itu akan bertujuan hanya untuk perbaikan bug saja. Di 9116 di sini kita lihat garis besar penamaan, konvensi penamaan yang ada pada rilis Cisco iOS 15. Seperti yang terlihat pada sebelumnya, antara rilis M ada rilis T. Di sini 15 di sini adalah major release number, 0 adalah minor release number. Saat ini ada 15.0 dan 15.1. Lalu ada kurung buka dan kurung tutup. Yang ada dalam kurung buka dan kurung tutup adalah release number dari fitur yang baru. Lalu M mengindikasikan bahwa ini adalah extended maintenance, dan 1 di sini adalah nomor rebuild terakhirnya. Sama juga dengan T, perbedaannya adalah di sini kode T adalah standard maintenance release. Jadi pada Cisco iOS 15 tidak ada 2 train yang terpisah, tapi hanya 1 train. Dari M diperbaiki nanti T, diperbaiki lagi T, diperbaiki lagi hingga T yang keberapa, baru terakhir M lagi, baru mulai lagi T dan seterusnya. Urutannya akan seperti itu. Dengan catatan sampingan, rilis M ideal untuk jangka panjang, long term maintenance, memungkinkan customer untuk mencoba, mendeploy dan mempertahankan rilis untuk periode yang lama. Mainline train yang ini menginkorporasikan fitur-fitur pada rilis sebelumnya plus perbaikan fitur baru dan dukungan hardware baru. The first maintenance rebuild untuk perbaikan bug fix saja, tidak ada fitur yang baru. Dari 1501M dikodekan 1501M1. Ini artinya seri 15 minor 0 versi perbaikan
fitur 1. Meskipun di sini sebenarnya hanya bug fix untuk yang pertama. Sedangkan di antaranya yang T di sini, kode-kode yang T di tengah-tengahnya itu cocok untuk short deployment release. Ideal untuk mencoba fitur baru sebelum EM berikutnya keluar. Karena begitu EM berikutnya keluar, semua fitur yang sebelumnya juga sudah termasuk. Yang terencana adalah 15.111 yang sudah tercatat, sudah ada versi perbaikan ini. Nanti kalau ada perbaikan bug, belakangnya mungkin bisa ganti T1, T2, T3, dan seterusnya. Oke. Salah klik. Di 9117 packagingnya secara keseluruhan pada iOS 15 kita bisa melihat packaging dibagi menjadi 4 grup saja. Ini nanti disebut dengan Cisco Integrated Service Router Generation ISGR2 yang untuk seri router 1900, 2900, dan 3900 mendukung service sesuai kebutuhan dan lisensi sesuai kebutuhan. Service on demand process atau service berdasarkan kebutuhan memungkinkan customer untuk mengetahui penghematan biaya melalui pemesanan software dan manajemen pemesanan software. Ada 2 tipe dari Universal Image untuk ISGR2 adalah Universal Image dengan kode Universal K9. Ini memiliki fitur-fitur kriptografi. Ada lagi yang Image Universal K9 NPE. Ini memiliki enkripsi yang lebih detail lagi, yang lebih kuat lagi, didukung dengan dukungan dari Cisco Software Activation yang memungkinkan ekspor dari enkripsi. Namun beberapa negara tidak mendukung fungsi kriptografi yang sekuat ini. Pembagian packagingnya sendiri ada IP base, ada yang terkait dengan security, ada yang unified, ada yang data. Ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah penjelasannya dari masing-masing packaging, kelebihan dan kekurangannya. Fitur-fitur yang ada. Demikian 9117. Di 9118 kita melihat penamaan iOS. Kalau kita melihat penamaan iOS dengan memberikan perintah show flash, kali ini flashnya contohnya hanya 0, jadi flash 0, kita akan melihat bahwa ada informasi-informasi yang bisa dimunculkan di layar. Yang diberikan warna oranye adalah nama filenya, C1900 Universal K9.mz SPA 1524.m3 bin. Setelah memahami konvensi penamaan Cisco iOS, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Image name C2800NM mengidentifikasikan platformnya di sini. Platform atau mesinnya di mana image ini berjalan. Sebagai contoh, ini adalah router 2800. Lalu ini gambar 2 ya. Saya harus ganti dulu gambar 2. Nah, ini nama filenya. Ini adalah hardware-nya, diikuti dengan dash, diikuti dengan fitur setnya. Advi Service K9 menyatakan bahwa ini adalah fitur set kelompok dari Advi P Service K9, adalah Advanced IP Service. Lalu MZ di sini adalah memory location-nya, mengindikasikan apakah image-nya berjalan dan apakah filenya terkompresi. MZ mengindikasikan bahwa file berjalan dari RAM dan dikompresi. Z untuk terkompresi. 124 mengindikasikan format family-nya. Min 6 di sini sebenarnya adalah bisa dituliskan dengan kurung buka kurung tutup 6. Ada minor revision. Adalah perbaikan fitur setnya. T untuk train, technological train. Bin menyatakan ini adalah file bin. Ini masih pada seri
keluarga iOS 12.4. Pada seri keluarga 15 sedikit berbeda. Depannya masih sama jenis hardware, lalu image designation atau kelompoknya ini masih sama, memory location dan terkompres. SPA ini adalah signature indicator karena bisa dienkripsi, bisa diverifikasi. Ini nomor urut major release, minor release, fitur setnya. M mengindikasikan bahwa extended maintenance, bisa berupa T nanti, dan ini adalah nomor rebuild-nya. Jadi dengan membaca nama file iOS, kita sudah bisa mengetahui sifat, ciri-ciri, dan karakteristik yang didukung oleh iOS tersebut. Ada sebuah paket tracer 9119 yang fungsinya adalah mendecode iOS image names. Silahkan dicoba. Videonya saya hentikan di sini. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Joko Christian, undur diri. Kita jumpa lagi di video yang mendatang. Bye-bye.